Sekarang kita mau bahas tentang yang 14 nomor soal accounting ya, yang dikasih sama guru kalian. Oke, jadi kita mulai dari nomor 1. Nah, untuk nomor 1 ini, a product is sold at a price of 120 per unit and its variable cost is $80 per unit. Ini nggak ada mata uangnya, jadi aku asumsiin jadi dolar aja gitu ya. Dia cuma kasih kayak petik gitu doang. Oke, berarti aku bisa dapat informasi itu adalah ada selling price sebesar 120, lalu ada variable cost sebesar 80. Habis itu the fixed expenses of the business are 8,000 per year. Berarti ada fixed expense itu adalah 8.000 per year. Ini per unit, ini per unit. Oke, find the BEP in dollars and units. Jadi yang pertanyaan pertama itu adalah BEP in mata uangnya. Di sini aku tulisnya dollars aja kali ya. And units. Habis itu yang kedua itu adalah profit when salesnya itu adalah 240 unit. Habis itu sales yang ketiga adalah sales to be made to earn net profit of $5,000 per year. Nah, yang ketiga itu dia maunya itu adalah profitnya itu adalah $5,000 per year. Oke. Nah, jadi kita dapat informasinya ini dari soal nomor 1. Oke. Nah, kita pertama kali itu cari tahu dulu si PV ratio-nya. Jadi, kalau BEP ini kan kita ada BEP in dollar sama ada BEP in unit dibintanya. Nah, kalau BEP in dollar sama ini agak beda dia rumusnya, yaitu rumusnya adalah si fixed cost dibagi sama PV ratio. Kalau misalkan si siapa namanya, kalau BEP in unit itu rumusnya adalah fixed cost dibagi sama si contribution. Ingat ya, contribution itu adalah sales kurang variable cost. Jadinya di sini aku tulisnya adalah sales kurang variable. Gitu, ini rumusnya. Nah, rumus untuk si PV ratio ini adalah selling price per unit lalu dikurangin sama variable cost per unit dibagi sama selling price per unit. Ini rumusnya untuk si PV ratio. Nah, kita coba masukin ya ke dalam perhitungan kita. Berarti dari soal ini kita dapat PV ratio kita itu adalah si 120 dikurangin sama 80 dibagi sama 120. Dan kalau kita dapat nih hasilnya itu PV ratio ini selalu dalam bentuknya itu adalah percentage gitu ya. Berarti nanti hasilnya kalian kaliin sama 100, dapatnya itu adalah 33,3%. Nah, ini adalah PV ratio kita. Berarti kita masukin nih ke si perhitungannya ya. Berarti kalau BEP in dollarsnya itu fixed cost-nya tadi itu kan dikasih tahu 8.000 per year. Nah, kita masukin aja berarti
ini 8.000 dibagi sama 33,3%. Dapat hasilnya itu adalah 24.024. Nah, karena dia tanyanya ini BIP-nya dalam bentuk mata uang, yaitu kalau misalnya di soalnya kan petik ya, di sini aku bilangnya in dollar aja gitu, anggapannya ini dalam dolar. Nah, berarti nanti jawabannya itu juga in dollar. Tapi kalau misalkan dia tanyanya BEP in unit, berarti nanti jawabannya dalam unit kayak gitu. Nah, tapi biasanya itu kalau ditanyanya break even point tuh biasanya di per unit sih. Cuman emang ada khusus di sini ada bentukannya dolar juga kayak gitu. Nah, tadi fixed cost kita itu adalah 8.000 dibagi sama sales dikurangin variabel. Nah, selling price kita 120 dikurangin sama 80 kayak gitu ya. Berarti kayak gini. Oke, berarti kalau gitu kita dapat unitnya itu adalah sebanyak 8.000 dibagi sama 40 ya. 200 unit. Berarti BEP ini ya. BEP unit itu sebesar 200 unit kayak gini. Oke. Nah, ini baru buat si nomor 1. Nah, masih ada si nomor 2 ya. Untuk nomor 2 ini dia tanyanya apa? Dia tanyanya itu profitnya tuh berapa pas 240 unit gitu ya. So, how much is the profit made when the sales are 240 units? Ya udah. Kalau gitu berarti kita cari tahu dulu nih. Berarti contribution buat si 240 unit ini tuh berapa gitu. Ingat ya, contribution itu rumusnya adalah si sales dikurangin sama variabel. Berarti di sini sales kurangin sama variabel itu adalah si 120 dikurangin sama 80. Ini jadi contribution per unit kita. Karena itu kita cari tahu buat totalnya 240 unit. Berarti tinggal dikali sama 240. Berarti contribution kita itu sekitar 9.600 ya. Contributionnya buat 240 unit. Nah, kita mau cari profit nih. Ingat profit itu rumusnya adalah si contribution dikurangin sama fixed cost. Berarti profit kita berapa? Oh, profit kita itu 9.600 kita kurangin sama fixed cost kita, yaitu 8.000. Jadinya kita kurangin sama 8.000. Artinya profit yang kita buat adalah sebanyak 1.600. Kayak gitu. Nah, ini buat yang nomor 2, buat yang nomor 3 itu tadi dia mintanya dia mau profit itu 5,000 per year. Jadinya salesnya itu perlu berapa kayak gitu. Dia maunya net profit itu 5,000 per year. Oke, berarti kalau gitu kita cari aja nih. Berarti rumusnya kalau ditanyainya salesnya perlu berapa, atau kita bisa bilang si required sales, itu rumusnya adalah fixed cost ditambah sama desired profit. Di sini kan kita mau profit kita 5.000 ya, dibagi sama PV ratio. Nah, berarti kita langsung mungkin aja nih, fixed cost kita tadi kan 8.000 ditambah desired profit kita itu adalah 5.000 ya. Nah, dibagi sama PV ratio kita si 33,3%. Berarti dapatnya berapa nih hasilnya?
berarti sekitar 39 ribuan lah ya. Di sini aku langsung buletin aja jadi ke 39 ribu. Kalau dihitung dapat hasil terus gini. Berarti kalau misalkan dia mau dapat salesnya itu adalah 5.000 net profitnya, berarti dia minimal itu dapat salesnya itu adalah 39.000 ini, kayak gitu. Jadi itu caranya. Nah, karena ini pakai video jadi bisa diulang ya nanti ya kalau bisa bingung gitu. Oke, ini buat nomor 1. Nah, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini kalau kita lihat kita disuruh cari break even point-nya. Nah, dikasih tahu kalau misalkan selling price-nya itu adalah 15, variable cost-nya adalah 10, sama satu lagi total fixed cost-nya atau fixed expense sama aja, itu sebesar 150.000. Nah, ingat ya, rumus BEP itu adalah fixed cost atau fixed expense dibagi sama sales dikurangin sama variabel. Berarti di sini si 150.000 kita bagi sama 15 kurang 10. Berarti hasilnya itu BEP-nya adalah 30.000 unit. Oke. Ini bisa tulis kayak gini. Nah, oke. Gampang ya buat nomor 2. Oke, kita nomor 3 aku skip dulu karena dia gambar graph. Better kita bahasnya via meeting gitu ya. Oke. Nah, kita ke nomor 4 dulu. Oke, aku lanjut. Oke, nomor 4 itu juga pakai graph. Jadi better aku bahas di meeting. Kita langsung ke nomor 5 aja. Oke. Nah, nomor 5 itu ini aku mulai sini ya. Nomor 5 itu kita dikasih tahu kalau misalkan company salesnya itu adalah $200 per unit. Ini selling price-nya. Bentar ya. Nah, kita dikasih tahu kalau misalkan sales dia itu sebanyak 2 juta dolar ya. Berarti sales dia. Total sales dia itu sebanyak 2 juta dolar. Nah, kita mau cari unit yang dia sales itu berarti sebesar 2 juta dibagi sama 200 berarti itu ada 10.000 unit yang dia jual gitu ya. Nah, oke. Habis itu dikasih tahu variable cost-nya itu sebesar 1.200.000. Tapi ingat variable cost ini tuh buat seluruh jumlah yang diproduksi. Berarti ini kita bagi sama 10.000 dulu buat cari tahu per unitnya itu berapa. Per unitnya itu berarti $120. Habis itu kita ada si fixed cost-nya juga. Fixed cost-nya itu senilai 600.000. Ini nggak perlu kita papain. Habis itu capacity-nya itu ada 15.000. Nah, kita disuruh cari BEP-nya. Nah, kita disuruh cari itu adalah si BEP-nya sama how much profit-nya.
Oke. Nah, di sini BEP-nya itu kita mungkin hitung dua-duanya kali ya. Hitung BEP in dollars-nya. Habis itu hitung juga si BEP in unitnya. Nah, kalau yang tadi nomor 2 ini kalian mau cari BEP in dollarsnya juga bisa, berarti tinggal kita cari tahu dulu si PV ratio-nya itu berapa. PV ratio ikutin rumus yang di atas ya, yang ini. Berarti kita cari aja nih, tinggal si 15 kurangin 10 dibagi sama 15. Berarti dapat hasilnya itu adalah 33,3% ya. Nah, habis itu tinggal cari aja, ini kan BEP in unit. Kalau BEP in dollars-nya berarti si mana nih rumusnya, fixed cost bagi PV ratio, berarti fixed cost 150.000 dibagi sama 33,3%. Berarti BEP in dollars kita itu adalah sebesar 450.000-an lah, kayak gitu. Ini bisa kita bulatin kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau mau cari BEP in dollars saya juga bisa. Nah, di sini nomor 5 juga kita cari BEP in dollars, BEP in unit, sama nanti kita cari profitnya dia berapa. Nah, di sini cari BEP in dollars berarti kita harus cari si PV ratio-nya dulu ya. Nah, berarti kita cari nih. PV ratio itu adalah selling price si 200 dikurangin sama variable cost dibagi sama selling price lagi, kayak gini. Oke, berarti dapatnya itu adalah 40%. Nih ya. Nah, berarti tinggal kita masukin aja nih. Berarti kalau BEP in dollars itu kan fixed cost 600.000 dibagi sama 40%. Berarti dapatnya berapa nih? 1.500.000 ya. Habis itu kalau BEP in unitnya berarti si fixed cost di 600.000 kita bagi sama contribution-nya. Contribution itu berarti 200 si selling price dikurangin sama variable cost-nya 120. Berarti sebesar sih 80. Berarti berapa nih? 7.500 unit berarti ya. Nah, oke. Nah, kalau gitu ini kita udah dapat BEP-nya. Nah, kita kalau mau cari si profitnya ya udah, berarti kalau profit based on BEP-nya ini kalau gitu berarti perhitungannya kita cari tahu dulu contribution-nya berapa. Contribution itu berarti kan si 7.500 unit dikali sama sales dikurangin variable cost ya 120, berarti jadinya itu 7.500 dikali 80, dapatnya adalah 600.000. Ini contribution kita dapatnya. Nah, habis itu kalau profit inget ya, profit itu rumusnya contribution kurangin fixed cost. Dapatnya itu adalah sih. Nah, di sini fixed cost kita sama contribution kita sama, makanya dia tunjukin kalau BEP kita udah benar kayak gitu. Nah, mungkin kalau gitu karena kita ditanyanya profit,
better kita pakainya si 15.000 unit deh kalau kayak gitu. Kalau 7.500 unit hasilnya 0, 600.000 dikurangi 600.000 0, nggak ada profit. Berarti kalau gitu kita pakainya 15.000. Berarti 15.000 ini kita kaliin sama 80. Dapat hasil itu udah 1.200.000. Ini aku hapus dulu. Nah, berarti di sini contribution kita adalah sebesar si 1.200.000 kurangin sama fixed cost kita 600.000. Hasilnya itu adalah 600.000 profit kita. Kalau kita pakainya 15.000 unit ya. Tapi kalau misalnya tadi pakainya itu adalah sebesar 7.500 unit sesuai BIP-nya, maka profit kita 0 karena kalau berdasarkan BIP itu kita itu nggak profit tapi kita juga nggak loss kayak gitu, jadi dia nggak cover seluruh costnya sebenarnya gitu. Oke, ini buat nomor 5. Habis itu kita lanjut ke nomor 6. Di sini nomor 6 kita dikasih tahu bahwa salesnya itu sebesar 150.000, dimana ini profitnya itu adalah 4.000. Habis itu ini di periode 1 ya. Nih aku mintain dulu bentar. Nah, di periode 2 salesnya itu sebesar 190.000 dan profitnya itu sebesar 12.000. Oke, habis itu kita disuruh cari determine the BEP. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini sebenarnya informasinya itu menurut aku kayak kurang lengkap deh. Dia nggak kasih tahu fixed cost-nya berapa. Kalau misalnya dia kasih tahu, kita bisa cari BIP-nya. Tapi dari informasi yang kita dapetin ini, kita sebenarnya bisa cari si PV ratio-nya. Nah, PV ratio ini kita bisa cari pakai rumus ini, yaitu changes in profit dibagi sama changes in sales. Berarti changes in profit itu adalah si 12.000 kita kurangin sama 4.000 dibagi sama si 190.000 dikurangin 150.000. Berarti dapatnya itu adalah 8.000 per 40.000 ya berarti ya ini ya. Berarti dapatnya itu sekitar 20%. Ini kita PV ratio-nya kita. Nah, tadi kalau kalian ingat rumus BEP itu kan berarti kalau pakai yang PV ratio, fixed cost dibagi sama PV ratio. Nah, di sini dia nggak kasih tahu fixed cost-nya tuh berapa. Jadi kita juga nggak bisa nerka, tapi kita cuma bisa ketemu si PV ratio-nya aja. Mungkin kalau misalkan nanti dari guru kalian ada kasih tahu ada informasi tambahan, mungkin bisa kabarin aku. Oke, aku lanjut ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini aku lanjut di new page aja kalau itu, bentar ya. Nomor 7 ini kita dikasih tahu bahwa ada plan capacity-nya itu
Ini kayaknya tuh plant capacity tuh kayak production dia itu adalah 400.000 units per annum. Annum itu berarti annually per tahun. Lalu ada present utilization-nya itu sebanyak 40%. Lalu kita juga ada dikasih tahu actuals for the year-nya itu ada selling price per unit itu adalah 50. Di sini dia pakainya itu lux. Lux itu kayaknya kayak semacam currency luar gitu ya. Nah, oke deh, kita ngomongnya 50 aja. Lalu ada material cost. Itu sebesar 20 per unit. Ada variable manufacturing cost. Sebesar 15 per unit. Dan ada fixed cost. Fixed cost-nya ini tulisannya itu adalah 27 lux. Nah, sebentar coba aku cari tahu soal lux. Oke. Lux itu artinya 100,000. Oke, berarti kalau kayak gitu si 27 lux ini itu artinya 100,000, jadinya dia itu bisa kita bilang jadi kayak gini ya, 27 habis itu 100,000. Nah, oke. Nah, habis itu di soal dia kasih tahu in order to improve capacity utilization the following proposals are being considered. Yang satu itu, yang pertama itu dia reduce selling price by 10%. Yang kedua itu dia spend additional 3 lakhs on sales promotion, berarti dia ada tambahan 3 lakhs, berarti 300.000 ya buat si sales promotion. Nah, oke, sorry. Nah, oke, kalau gitu kita sekarang ditanyanya itu how many units should be made and sold in order to earn profit 5 lakhs per year. Berarti dia itu maunya profitnya itu adalah 500.000 per year. Ini profitnya, ini target profit mereka. Oke, jadi kita mau cari berapa sih yang unit yang perlu kita sold gitu. Oke, berarti kita ada 2 proposal ya. Yang pertama itu reduce selling price 10%, yang kedua itu adalah si sales promotion-nya. Oke. Nah, aku bikin aja kayak gini. Untuk si proposal 1 sama si proposal 2. Nah, di sini kita masukin, kita kan mau cari tahu ya si contribution-nya kayak gitu-gitunya. Jadi kita mau cari tahu selling unitnya berapa. Nah, di sini kita mulai dari selling price kayak biasa. Itu sebesar nah, kalau proposal 1 dia kan ini ya, dia bilang reduce selling price 10%. Berarti kalau misalkan selling price itu 50, berarti kalau proposal 1 itu dia 50 kita kali sama 90%. Berarti dapatnya itu adalah sekitar $45. Kalau proposal 2 dia nggak ada kurangin apa-apa, jadi price tetap 50.
Berarti sini aku tulisnya dalam 45, ini adalah 50. Oke. Habis itu kita masuk ke habis selling price, berarti dikurangin sama variable cost-nya gitu ya. Kita kurangin sama variable cost. Variable cost-nya itu berapa? Oh, variable cost-nya itu adalah si material cost sebesar 20 sama manufacturing cost-nya 15. Artinya, kita bisa tahu variable cost-nya itu adalah sebesar 35. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kita dapat dong contribution-nya. Kalau dari sini udah dapat nih contribution kita, tinggal dikurangin aja. Yaitu sebesar 10 dan ini sebesar 15. Dapat ya. Nah, habis itu ingat masih ada si fixed cost. Si fixed cost ini, kalau si proposal 1 kan tadi kan dia bilang cuman ganti reduce selling price by 10%. Jadinya fixed cost dia nggak berubah, tetap 2.700.000. Tapi kalau yang kedua itu dia bilang additional 300,000 sales promotion atau additional yang 3 lakhs tadi. Nah, kalau misalkan sales promotion itu masuknya dia tuh ke bagian fixed cost. Jadinya kalau proposal yang kedua yang berbeda itu di mana? Di bagian fixed cost-nya. Jadinya dia ada additional 300.000. Jadi fixed cost kita tuh menambah jadi 3 juta. Kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita kan mau cari nih how many units gitu ya. Nah, kita pakai rumusnya mana? Kita pakai rumus yang mana nih? Kita sempat bahas. Nah, ini nih. Nih, ini kan required sales. Nah, sekarang kita mau cari required units-nya. Berarti kalau gitu rumusnya tetap mirip-mirip. Jadi kayak gini rumusnya. Required itu rumusnya adalah fixed cost tambah desired profit. Nih ya, ini selalu kayak gini. Dibagi sama contribution per unit. Kalau tadi itu kan dibaginya sama PV ratio. Kalau dia tanyanya sales. Tapi kalau required units itu dibagi sama contribution per unit. Berarti kalau gitu untuk yang proposal 1 itu perhitungannya adalah sebesar si 2.700.000 ditambah sama 500.000 si desired profitnya dibagi sama contribution per unitnya yaitu si 10. Kalau si proposal 2 berarti si 3 juta, ditambah sama 500.000 desired profitnya dibagi sama 15. Nah, dapat untuk si required unitsnya itu kalau misalkan si proposal 1 itu sebanyak 320.000 unit, kalau si proposal 2 itu sebanyak 233,333 units. Nah, kayak gini. Berarti kalau misalkan mau pakai proposal 1, dia butuhnya segini. Kalau mau pakai proposal 2, dia butuhnya segini. Kayak gitu. Nanti paling kalau misalnya disuruh pilih, ya udah pilih aja yang mana kayak gitu. Better sih pilih yang ke 2 ya kalau menurut aku, karena unit yang produce-nya itu lebih sedikit kayak gitu. Cuman cost dia lebih besar. Cuman dari kedua proposal ini kan sama-sama hasilnya itu adalah sih 5 lakhs per year kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 8. Di nomor 8 ini kita dapat informasi nih ada produk A sama produk B. Okay, from the following data, which product would you recommend to be manufactured in a factory? Time being the key factor. Berarti kita dapat dua produk A sama produk B. Direct materialnya itu
buat produk A itu 24, let's say di sini dolar aja lah ya, $24. Untuk produk B itu $14. Kalau misalkan direct labor itu per hour-nya itu adalah 2 ya, sama 3 berarti. Habis ada variable overhead-nya itu si 4 sama 16. Selling price itu 100 sama 110. Standard time to produce itu ada 2 hours and 3 hours. Oke. Berarti di sini kita mau compare between product A and product B, which one is more profitable to be produced, kayak gitu ya. Nah, di sini aku masuk aja sini. Nah, kita produk A sama produk B. Kayak biasa. Oke, kita nanti mau bandingin nih. Berarti kita pertama kali input sih selling price-nya dulu. Oke, kayak biasa. Selling price-nya si A itu kan 100. Si B itu 110. Lalu kita cari marginal cost-nya. Ingat ya, marginal cost. Marginal cost ini tuh apa? Marginal cost ini tuh terdiri dari si direct material. Habis itu terdiri dari si direct labor. Sama ada si variable overhead. Nah, ini nanti jadinya si marginal cost-nya, kayak gitu ya. Nanti setelah dikurangin marginal cost, dapatnya itu si contribution. Oke, kayak gini. Nah, sini kita lihat, kalau misalkan si marginal cost-nya berarti masukin aja ya direct materialnya. Berarti si produk A kan 24. Si produk B itu 14. Habis itu direct labor-nya itu masukin si 2 sama 3. Habis itu variable overhead nih yang agak agak ini ya dia ya, agak apa namanya, bentar. Oke. Kita masukin nih si 4 sama si 6 berarti. Nah, kalau gini kita kan dapat nih, kita tambahin dapat marginal cost-nya itu berarti si A itu sebesar 30, si B itu sebesar 23. Ya, kita jumlahin. Nah, kalau gitu tinggal kita kurangin nih. Dapat contribution-nya itu berarti kalau si A itu sebesar 70, si B itu sebesar 87, ya kan? 100. Oke. Nah, habis itu kita sekarang mau cari tahu untuk produksinya itu standard time-nya itu sebesar 2 hour, yang satunya lagi ini sebesar 3 hour. Nah, tinggal kita bagi aja buat cari tahu. Berarti jadinya contribution per hour-nya itu atau profit per hour-nya itu kita bisa dapat berapa kayak gitu. Kalau misalkan si produk A berarti 70 bagi 2 itu berarti kan 35. Sedangkan kalau produk B itu berarti 87 kita bagi 3 itu dapatnya adalah $29. Nah, berarti per hour-nya itu kalau produk A itu 35, produk B itu 29. Nah, dari sini kita bisa disuruh pilih dong yang mana, which one is better. Yang better tuh tentu yang produk A 35. Kenapa? Karena in 1 hour production si produk A ini bisa produce lebih besar $6 dong, additional $6 dibandingin sama si produk B. Kalau kita sisihin 35 kurang 29 itu kan 6. Jadinya better kita produce itu si produk A. Jadi better kita produce itu produk A. Kenapa? Karena kita tuh lebih profitable $6 per hour-nya kayak gitu.
Jadi better ambil produk A gitu. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Oke, buat nomor 9 ini kita lihat ya. Kita dikasih tahu kalau misalkan from the following information, find out the amount of profit earned during the year using the marginal costing technique. Oke, berarti kita mau cari itu profit earn-nya itu berapa. Oke, nah berarti di sini kita dikasih tahu ada fixed cost 500.000, variable cost, selling price, sama output level. Output level itu tuh kayak how many units that we sell kayak gitu. Nah berarti di sini kita cari tahu dulu contributionnya dia tuh berapa kayak gitu ya. Berarti kan tadi selling price-nya itu, ini kita langsung hitungnya langsung totalnya aja. Berarti selling price-nya itu sebesar 15 kita kali sama unit yang kita jual, yaitu sebesar 150.000 unit. Nah, di sini kita dapetin itu hasilnya adalah 2.250.000. Oke, tolong ini harusnya jawabannya segini, boleh di-recalculate ya. Nah, habis itu kita cari contribution-nya sekarang. Ingat, kalau cari contribution berarti kita cari tahu dulu sih variabelnya itu. Jadi totalnya berapa? Totalnya itu berarti si 10 kita kaliin sama 150.000 unit. Itu sebesar 1.500.000. Nah, berarti kalau gitu contribution-nya tinggal kita kurangin aja. Sebesar si 2.250.000 dikurangin 1.500.000. Berarti dapatnya itu kurang lebih 750.000 contribution kita. Nah, ingat kalau mau cari profit itu rumusnya itu kan contribution kurangin fixed cost. Berarti 750.000 kita kurangin sama fixed cost kita, yaitu sebesar 500.000. Nah, dari sini berarti kita dapat profit kita at the end itu sebesar 250.000. Oke. Nah, itu buat yang buat nomor 9. Nah, kita lanjut nomor 10. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini kita dikasih soal ya, kalau dia itu mau production mulai itu 1st of July. During the 6 months to 31st December, it produce 100,000 units. Berarti dia produksi itu adalah 100.000 units. Dan dijual itu 80.000 unit. Habis itu dimana per unitnya itu at $20. Nah, habis itu ada total cost. Total costnya ini karena dia itu udah produksi 100.000 unit, berarti total cost of productionnya itu juga based on 100,000 units, bukan berdasarkan 80.000. Oke, berarti untuk materials itu sebesar 600.000. Itu kita bagi sama total unit yang produce, yaitu sebesar 100.000. Berarti per unitnya itu butuh $6. Kayak gitu. Nah, sama untuk labor juga itu sebesar 400.000. Kita bagi sama 100.000. Hasilnya itu berarti per unitnya itu adalah $4. Ini aku pakai dolar aja ya. Habis itu production overheads itu ada dua, ada si variable sama fix. Nah, kalau fix itu kita nggak bisa langsung bagi sama 100.000 karena mau produksinya 100.000 unit atau mau produksinya itu 200.000 unit, fix overhead itu tetap sama pasti kayak gitu, namanya juga fix. Jadi yang bisa kita bagi itu paling si
variable overhead aja, production overhead yang sebesar 300.000 ini. Ini kita bagi sama 100.000. Hasilnya itu adalah ya $3 lah ya, begini. Habis itu ada administration sama selling expense sama fix. Oke, itu nanti. Administration sama fix itu nanti. Nah, kita palingan bisa cari dulu tuh kayak biasa ya. Berarti selling price dikurangin sama marginal cost, dapat contribution nih. Oke, berarti selling price-nya itu kan sebesar si 20. Marginal cost-nya ini berarti si 6 tambah 4 tambah 3. Yang ini ya. Berarti totalnya itu adalah $13 untuk cost-nya. Berarti ini 13. Berarti kalau kita kurangin, contribution-nya itu adalah 7. Kayak gini. Oke. Nah, di sini kita mau cari tahu nih, berarti kalau contribution-nya itu untuk yang unit sell untuk 80.000 unit, berarti caranya kan tinggal si 7 kita kaliin sama 80.000 ya. Hasilnya itu berarti 560.000. Nah, ini kita kurangin sama si fixed cost-nya. Sama si mana tuh? Administration and selling expense juga kayak gitu. Kurangin selling and admin. Berarti fixed cost-nya itu kita masukin sebesar si 200.000. Habis itu kita kurangin selling and admin-nya itu adalah 150.000. Berarti kalau kita kurangin gini, kita dapat profitnya ya, berarti ya. Profit kita berarti berapa nih? 560 kurang 200 kurang 150. Jadi profit kita adalah 210.000. Kayak gitu. Itu buat nomor 10. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 11.